أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi pada jamaah selalu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat Allah kita masih diberi kesempatan Allah untuk senantiasa mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita yang tak tahu berapa lama lagi kita hidup, Allah senantiasa kasih kita taufik dan hidayah serta pertolongannya untuk senantiasa menjaga kita sampai umat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan Allah kabulkan. Kita doakan pula malam ini mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah mudahkan, yang sedang kesempitan Allah luaskan. Apapun yang dihajatkan semoga Allah kabulkan. Mudah-mudahan kalau kita meninggal dunia kita meninggal dari husnul khatimah. Salam pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang kita bacakan, yang kita baca akan menjadi syafaat dari syafaat yang akan datang. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan mohon maaf ya karena beberapa pertemuan tidak bisa mengisi. Bagaimana ada tugas membawa jamaah umrah. Alhamdulillah berkat doa teman-teman dan saudara-saudara sekalian jalan kami berjalan dengan lancar, ibadahnya juga lancar. Yang apa mudah-mudahan ibadah kami baik yang wajib maupun sunnah selama di tanah suci Allah terima, jadi umrah yang mabrur, umrah yang diterima, dan seluruh ibadah yang lainnya Allah terima. Mudah-mudahan doa kami yang tadi adalah doa saudara-saudara kami yang belum pernah ke sana Allah kabulkan bisa haji ke tanah suci baik haji maupun umrah serta ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibarat gardu tulis itu gardu itu orang pusatnya ya. Jadi kalau bicara gardu-gardu kecil ya masih di sini, tapi pusatnya ada di sana. Maka sebelumnya beda kalau di sana ya, sebelumnya beda. Ditambah lagi memang kilonya juga beda. Tapi insyaallah mudah-mudahan buat teman-teman yang belum pernah karena saya yakin minta kepada Allah supaya teman-teman saya yang selama ini kenal saya ataupun mengenal saya Allah berangkatkan. Terakhir kemarin sebelum kami kembali ke tanah air kami ziarah wadah, ziarah perpisahan. Jadi bermisi kepada Rasulullah sebelum bermisi kami titipkan salam ya Rasulullah, ada salam dari teman-teman kami yang ada di tanah air kepadamu, semoga kau pintakan kepada Allah mereka Allah berangkatkan ke tanah suci Allah mudah-mudahan. Teman-teman sekalian, memang agak sedikit karena ini musim lagi panas ya. Kemarin saya itu sempat sampai suhu di 42 derajat ya. Itu luar biasa, 42 derajat nggak ada tanah, yang ada aspal sama keramik. Bisa dibayangkan bagaimana begitu buat hotel mantul langsung hawa panas itu luar biasa. Bahkan bayang beberapa jamaah yang kulitnya pecah-pecah sampai bibirnya itu pecah karena ya memang suhu yang pertama. Yang kedua perbedaan waktu Pak. Makanya ada istilah jet lag itu begitu. Istilah jet lag itu karena sisi kita bisa 4-5 jam daripada di Indonesia. Misalkan begini, kayak sekarang jam 6 ya. Di sana itu baru jam 2 siang. Di sana baru jam 2 siang. Orang di sini baru salat subuh, di sana baru mulai tidur. Di sini subuh jam 5. Di sana baru jam 12 malam. Jadi baru mulai tidur, di sini baru mulai pagi. Nah, begitu dari sana masuk ke sini itu masa adaptasi tuh. Karena badan juga kan perlu adaptasi. Sama ketika kita awal-awal datang ke Mekah itu masih hawa Indonesia. Hawa Indonesia yang biasanya kita tidur masih mulai. Ya, makanya agak sedikit suhu juga berpengaruh pada kondisi fisik. Maka pentingnya di sini ibadah waktu muda. Karena ibadah umroh, ibadah haji itu ibadah fisik. Ibadah fisik. Makanya kemarin itu banyak sekali orang tua yang mohon maaf jamaah kita itu sampai saat udah nggak bisa apa-apa, akhirnya pakai kursi roda. Ketika pakai kursi roda pakai biaya lagi kan gitu kan. Maka saya bilang kalau masih yang enak masih muda tuh. Keliling Ka'bah, tawaf
suhu, belum lagi suhunya. Makanya ya saya berharap kalau teman-teman ada rezeki, ada waktu luang, segera nih penuhi kewajiban. Yang penting ini kewajiban sebenarnya. Kewajiban sudah dipenuhi. Kalau masalah nanti kedepannya Allah mau berangkat kita haji, alhamdulillah, umrah juga haji juga. Ya syukur-syukur kalau memang sebelum kita tutup usia Allah sempatkan kita menggunakan kain ihram sebelum pakai kain kafan. Karena banyak misalnya itu kenapa baik orang-orang umrah haji itu sampai minta mati di sana, sampai minta meninggal di sana. Karena memang ada jaminan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang ingin meninggal di Madinah. Orang meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah, aku aja memberikan syafaat buat mereka. Jadi itu salah satu hadisnya kenapa orang tua kita dulu sampai ada bolak-balik ke Mekah itu pengen meninggal di sana. Kemudian juga salah satu istimewa kota Madinah gitu. Ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu, saking menghormati kota Madinah itu, kalau dia mau buang air Pak, itu harus keluar kota dulu Pak. Nggak berani buang air di dalam kota Madinah, saking memuliakan kota Madinah. Imam Syafi'i, kemudian ulama-ulama salaf itu sampai nggak berani buang air di kota Madinah, saking menghormati karena di bawah tanah ini ada makam Rasulullah. Sampai sedemikian rupa salafus saleh itu menghormati Rasulullah SAW. Bahkan lagi banyak juga ulama-ulama yang tidak berani tinggal di Madinah, dia di Mekah lama-lama. Karena apa? Karena memang ada posisi khusus ketika mereka ada di sana. Tapi memang jaminannya luar biasa. Dalam hadis tadi disebutkan ketika nanti terjadi kiamat, sangkakala ditiupkan yang kedua, maka aku dibangkitkan. Setelah aku dibangkitkan, maka umat Abu Bakar bangkit dan umat pun bangkit. Lalu kami bertiga berjalan menuju pemakaman Baqi'. Pemakaman Baqi' itu adanya di sebelah Masjid Nabawi. Dan seluruh orang yang di pemakaman Baqi' itu dibangkitkan pula. Jadi yang pertama nanti dibangkitkan dari kiamat itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, lalu orang-orang yang ada di pemakaman Baqi'. Siapa aja di situ? Ribuan orang. Salah satu di antaranya Siti Aisyah di situ, Siti Fatimah, Utsman bin Affan, Abbas bin Abdul Muthalib. Itu semua sahabat ada di situ. Bahkan 70.000 orang yang ada di situ dijamin masuk surga. Yang ada di pemakaman Baqi'. Kenapa orang itu ketika meninggal wajib dimakamin di sana? Itu salah satu keistimewaannya. Kemudian keuntungan lain orang yang berangkat itu, kami itu di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi setiap saat itu pasti sholat jenazah. Setiap hari pasti ada meninggal. Apa balasannya? Kata Rasulullah, barang siapa menyolatkan jenazah, sama saja akan mendapatkan pahala 1 qiraat. Ditanya mas sahabat, berapa itu 1 qiraat? Kata Rasulullah, 1 qiraat itu sama dengan 2 gunung Uhud. Jadi sekali menyolatkan jenazah itu kita dapat pahala 2 gunung. Itu saking luar biasanya menyolatkan orang meninggal. Maka kalau di sini ada meninggal Pak, walaupun kita nggak sempat mandi ini, emang nggak bisa di mayat kita nyolatin dulu, sholatin, gitu. Kenapa? Pahalanya dapat pahala 2 gunung. Lah kalau sholatnya di Solo itu lebih lagi. Kenapa? 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali. Jangan 2 gunung itu dikalikan 100.000, berarti 200.000. Luar biasa pahalanya. Kalau di Madinah 1.000. Makanya saya bilang semua jamaah yang di sana itu udah anehnya di sana itu udah nggak bikin kerjaan enggak. Pokoknya hotel masjid itu aja udah nggak kepikiran tuh. Allah bikin sibuk untuk itu. Ya alhamdulillah, makanya buat teman-teman yang ada kesempatan segera